Salam saudara-saudara, kita saat ini memasuki seri yang baru mengenai evaluasi. Saudara, pernahkah saudara masuk ke Alfamart misalnya dan saudara memperhatikan setelah saudara membayar di kasir, kemudian saudara lihat layar kasirnya itu, setelah saudara membayar itu ada tulisan di layar, kira-kira apakah pelayanan kami puas, tidak puas gitu. Jadi saudara tinggal mencet misalkan puas. Nah, mereka membuat semacam feedback untuk pelayanan mereka. Kemudian mungkin saudara pernah masuk di sebuah toilet di mall yang besar ataupun di bandara. Kemudian di toilet itu ada semacam layar, saudara-saudara, dan saudara tinggal pilih apakah pelayanan mereka memuaskan atau tidak, excellent, good, satisfactory, atau poor. Pelayanannya excellent atau jelek banget. Kita tinggal pencet yang mana. Nah, saudara-saudara, pernahkah saudara membayangkan bahwa di hadapan orang lain, di mata orang lain, di pandangan orang lain pun kita sebenarnya sama. Mereka menilai saudara dan saya sebagai excellent, good, rata-rata, atau jelek banget. Saudara-saudara pernah membayangkan nggak kalau hidup kita adalah sebuah Injil yang terbuka di mana orang ingin menikmati apakah hidup kita itu jelek banget, rata-rata, atau memuaskan orang lain. Kita perlu membuat semacam evaluasi. Kita membutuhkan feedback dari orang. Kita membutuhkan pendapat orang tentang hidup kita. Bukan untuk supaya kita merasa berhak membandingkan dengan orang lain, tetapi supaya kita bisa mengevaluasi. Pada akhirnya perusahaan-perusahaan seperti Alfamart atau perusahaan apa saudara yang membuat feedback tentang kepuasan pelanggan, itu mereka mengumpulkan pendapat dari pelanggan mereka supaya pelayanan mereka menjadi lebih baik. Maka saudara tidak mengherankan apabila Indomaret, Alfamart, saudara, pelayanan mereka semakin meningkat, semakin baik, semakin memuaskan. Tapi perusahaan-perusahaan yang tidak pernah memperhatikan feedback, masukan, umpan balik dari customer mereka, pelanggan mereka, pelayanan mereka, pada akhirnya mulai flat, mulai datar, mulai biasa-biasa, dan pada akhirnya jelek ketika muncul yang lebih baik lagi. Kita perlu belajar untuk mengevaluasi hidup kita. Efesus pasal 5 ayat 15 dikatakan, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup, bagaimana kita hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Di dalam terjemahan New English Translation dikatakan, therefore be very careful how you live. Not as unwise but as wise. Jadi benar-benar kita harus benar-benar hati-hati, harus dengan seksama, dengan jeli, bagaimana kita mengevaluasi hidup kita. Apakah hidup kita memuaskan orang lain? Paling tidak seperti itu. Karena kita adalah ciptaan Tuhan terbaik, dan Tuhan mengharapkan supaya ciptaan yang terbaik ini mengeluarkan performa terbaik. Supaya kita mengeluarkan performa terbaik, supaya hidup kita maksimal, maka kita perlu mengadakan evaluasi. Katakan amin. Evaluasi adalah supaya kita menjadi baik, semakin baik, dan excellent. Dan pada akhirnya, saudara-saudara, kita sampai kepada titik menyenangkan hatinya Tuhan. Katakan amin. Saudara dikasihi Tuhan, dikatakan bahwa di dalam Efesus 5 ini, saudara-saudara, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. How? Jadi kita harus memahami betapa pentingnya mengevaluasi hidup kita. Nah, untuk membantu saudara mengevaluasi, jika saudara ada keluarga atau suami, istri, atau anak, orang-orang terdekat dengan hidup saudara, mulai tanya kepada mereka, apakah hidup saya, apakah keberadaan saya menyenangkan Anda, menyenangkan kamu? Jika mereka umpan balik dari mereka,
Nah, berarti saudara ada perlu perbaikan-perbaikan. Nah, tapi juga jangan lekas puas jika mereka berkata bagus. Bagusnya di mana? Kekurangannya di mana? Saudara, kita perlu mengevaluasi. Jangan takut untuk menerima umpan balik. Karena seperti Alfamart, saudara menerima umpan balik, hidup saudara jadi semakin baik. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati kita semua.